Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran di hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juni dengan judul kecil di hari Kamis adalah Kematian Rahel. Tapi saya ingin flashback atau mengulang secara singkat pelajaran ini dari Sahabat di pekan lalu. Kita tahu di pekan lalu bicara mengenai Yakub di permulaan kehidupannya. Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa dia akan menerima hak kesulungan. Dia anak nomor 2, tetapi Tuhan berjanji kepadanya bahwa Yakublah yang akan menerima hak kesulungan. Artinya segala warisan yang Ishak bisa berikan kepada anak sulung akan menjadi milik Yakub meskipun dia bukanlah anak sulung karena dia punya abang tertua yaitu Esau. Tapi karena ketidakpercayaan daripada Yakub yang juga ada ketidakpercayaan daripada ibunya pula, akhirnya Yakub mencoba untuk mendapatkan hak kesulungan yang dijanjikan Tuhan dengan cara menipu abangnya yaitu Esau dan bahkan menipu ayahnya yang tidak lain adalah Ishak. Dan ketika Esau mengetahui dia ditipu oleh adiknya, dia sangat marah, dia ingin membunuh Yakub. Dan Yakub akhirnya lari menuju ke rumah pamannya yaitu Laban. Ketika di rumah Laban, dia jatuh cinta dengan anak Laban yang bernama Rahel. Dan Laban mengatakan untuk mendapatkan Rahel maka Yakub haruslah bekerja selama sekian tahun kepada Laban. Dan ketika masa bakti pekerjaan telah selesai, akhirnya Laban menikahkan Yakub. Dan ketika pernikahan itu selesai, Yakub baru mengetahui bahwa yang dinikahi bukanlah Rahel tapi adalah Leah, kakak daripada Rahel. Yakub menjadi marah dan dia menuntut kepada Laban dan mempertanyakan mengapa Laban menipunya. Dan Laban mengatakan kalau kau ingin mendapatkan Rahel, bekerjalah kembali kepadaku selama 7 tahun. Dan akhirnya setelah 7 tahun, Laban memberikan Rahel kepada Yakub menjadi istrinya. Kita tahu poligami tidak diizinkan. Dan seharusnya sekalipun Yakub mengetahui bahwa dia telah tertipu oleh Laban dan bukanlah Rahel yang dinikahi tetapi adalah Leah. Kalau kita menganut sistem pernikahan di dalam Alkitab, dia haruslah menerima bahwa Leah lah yang telah menjadi istrinya. Tapi dia terus melakukan kesalahan dan akhirnya memberi istri Rahel. Dan setelah sekian waktu lamanya, dengan anak yang dilahirkan dari Leah ada 10 anak dan juga dari Rahel ada 1 anak, Yakub mengajak keluarganya kembali menuju ke tanah Kanaan di rumah bapaknya yaitu Ishak. Dan dalam perjalanan itu Rahel mengandung anak yang kedua atau anak ke-12 daripada Yakub. Dan di tengah perjalanan kemudian lahirlah anak itu yang kemudian diberi nama Benyamin oleh Yakub meskipun Rahel sebenarnya memberi nama yang lain. Dan tidak lama setelah melahirkan Rahel meninggal dunia dan disusul dengan peristiwa berikutnya saudara. Yaitu ketika Ruben, anak tertua daripada Yakub, berzinah dengan gundik daripada Yakub. Dan setelah kisah ini kita tahu Yakub bertemu kembali dengan Ishak bapaknya, dia kembali ke rumah bapaknya dan tinggal di tanah Kanaan. Saudara, mari kita perhatikan. Janji Tuhan yang diikat dengan sebuah perjanjian kepada Yakub bahwa Yakub akan mewarisi hak kesulungan. Dan tanah Kanaan sudah pasti akan menjadi milik Yakub. Tetapi karena ketidakpercayaan, dia mendapatkan janji itu dalam kurun waktu yang sekian lama. Dia menipu abangnya, dia menipu ayahnya, yaitu Ishak. Dia menderita di perantauan ketika harus tinggal di Laban selama sekian belas tahun. Dan ketika kembali menuju ke tanah Kanaan, kita tahu di tengah perjalanan dia bergumul dengan malaikat Tuhan yang adalah Yesus. Dan di sana dia mendapatkan jaminan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya dan Tuhan akan menepati janjinya, dia akan mendapatkan hak kesulungan itu. Dan ketika perjalanan terakhir hendak sampai tiba di tanah Kanaan dan berjumpa dengan Ishak, Yakub mendapatkan anak yang ke-12 yaitu Benyamin. Tapi tidak lama kemudian seperti yang kita bahas tadi, ada kematian Rahel, istri yang sangat dikasihinya. Lalu anak yang tertua Ruben berzinah dengan gundik daripada Yakub. Kita lihat di sini, ketika seseorang menerima sebuah janji dari Tuhan, tapi untuk mendapatkan janji itu, dia menggunakan caranya sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Yakub, maka untuk mendapatkan janji itu,
harus mengalami berbagai peristiwa dan pengalaman yang menyakitkan seperti yang dialami oleh Yakub. Saudara, mari kita lihat sebuah pelajaran penting di sini. Tuhan berjanji sebagai umat Tuhan kita akan diberkati. Tuhan akan beserta dengan kita. Dan sama seperti Tuhan punya perjanjian dengan Yakub, Tuhan punya perjanjian yang lebih bersifat umum kepada kita umat-umatnya. Yaitu Ibrani 8 dan Ibrani 10 mengatakan bahwa Tuhan punya perjanjian, dia akan menaruh hukumnya di dalam pikiran dan juga di dalam hati atau perasaan kita. Artinya adalah kita sebagai orang berdosa yang pikiran dan perasaan atau hati kita dikuasai oleh nafsu dan keinginan yang penuh dengan dosa, Tuhan akan pulihkan itu selaras dengan hukumnya yang menjadi prinsip dasar dari pemerintahannya yang ada di surga. Tidak bergantung kepada kelemahan kita dan kecanduan kita akan kesalahan dan dosa yang kali-kali kita lakukan. Ketika Tuhan berjanji kita akan dipulihkan kembali selaras dengan hukum yang menjadi prinsip dasar pemerintahan di surga, Tuhan akan menepatinya. Tapi saudara, sama seperti Yakub, ketika dia di tengah perjalanan kembali ke tanah Kanaan, dia bergumul dengan malaikat Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Dia mengakui dosanya, dia mengakui kelemahannya, dan dia tidak mau melepaskan malaikat perjanjian itu pergi meninggalkan dia sebelum malaikat itu memberkati dia. Dan akhirnya Tuhan menerima permohonannya, mengampuni dia, dan menjamin bahwa Yakub akan menerima hak kesulungannya. Saudara, begitu pula kita orang berdosa. Sekalipun Tuhan bisa menggenapi janji di dalam kita, terlepas dari segala kelemahan dan dosa yang kita miliki, tapi satu hal seperti sikap Yakub, kita datang kepadanya memohonkan segala jenis pengampunan yang untuk semua dosa yang telah kita lakukan, mengakui kesalahan kita dan serahkan semua kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Dan akhirnya Yakub mendapat jaminan ketika sudah memohon ampun, mendapat jaminan akan menerima hak kesulungan janji Tuhan. Begitu pula dengan kita, Tuhan bisa menggenapi perjanjiannya kepada kita, yaitu memulihkan tabiat kita selaras dengan hukum-hukumnya. Bila mana kita menyerahkan dosa kita mengakui dosa kita, dan memohon ampun untuk semua kesalahan-kesalahan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita juga bisa menuntut janji Tuhan. Saudara mungkin punya masalah atau pergumulan dalam kesehatan, dalam hal ekonomi atau finansial, dan pergumulan lain yang mungkin punya masalah keluarga dengan pasangan, dengan anak-anak. Tapi janji Tuhan bisa kita tuntut bahwa Tuhan bisa pulihkan keadaan kita sesuai dengan kebaikan dan kemurahannya. Asalkan bila mana kita datang mengakui kelemahan kita datang mengakui dosa-dosa kita, dan Tuhan bisa menggenapi janji di dalam kehidupan kita, terlepas dari kondisi kita yang mungkin secara fisik lemah, secara mental dan rohanian juga lemah. Pelajaran Yakub memberikan sebuah pelajaran penting buat kita, bahwa untuk mendapatkan kegenapan dari janji Tuhan, haruslah dengan cara Tuhan, bukanlah dengan cara kita. Bila mana dengan cara manusia, maka seperti yang dialami Yakub, dia mengalami kesukaran yang berkali-kali, yang diawali karena kesalahan dia menipu abangnya, dan butuh belasan tahun dia untuk mendapatkan janji Tuhan mengenai hak kesulungan. Begitu pula Tuhan punya janji untuk kita, dan kadang-kala berkat Tuhan begitu lama tertunda untuk kita miliki, karena mungkin kita mencoba meraihnya dengan cara-cara kita seperti yang dilakukan oleh Yakub. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, dan Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan berkat dari janji Tuhan. Terima kasih, begitulah pelajaran di hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara.